memang di tengah tahun politik seperti ini, tapi sebetulnya seberapa rentan, seberapa rawan KPK ini dibelokkan ataupun karena urusan politik. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah putih hijau di langit yang biru. Melukis aku siapa kerana aku sebenarnya itu sudah menyenangkan. Nah, saya katakan menyenangkan karena memang di situ jelas-jelas dijelaskan bahwa KPK itu menjadi lembaga yang di bawah eksekutif. Jadi dia tidak independen lagi seperti dulu. Pegawainya pun dipaksa untuk jadi ASN, ya. Oleh karena itu memang KPK sekarang ini beda dengan KPK masa lalu. Oleh karena itu dia di bawah rumpun eksekutif, maka dia bisa ditarik ke sana kemari oleh eksekutif. Oleh karena itu menurut saya kalau ada anggapan yang menyatakan bahwa KPK sekarang ini ditarik dalam rangka politik 2024 itu tidak bisa diabaikan asumsi-asumsi itu, karena ada fakta-fakta yang memberi petunjuk kepada kita semua bahwa ada semacam peristiwa-peristiwa yang kita duga kuat bahwa KPK ini sementara sekarang sedang ditarik ke sana kemari dalam pusaran politik. Lambang dari Madiun. Madiun. Setelah 300 meter, bergabung ke Jalan Tol Ngawi, Kertosono, Jalan Tol Salatiga, Kertosono. Kita masuk di kota Madiun. Belok sedikit ke kiri menuju Jalan Basuki Rahmat. Lalu terus lurus untuk tetap di Jalan Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Selamat datang di kota Madiun. Kling, 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 kling. Terus lurus untuk tetap di Jalan Basuki Rahmat. Halo Bu. Hah? Halo Bu. Terus sejauh 5 km. Rasulullah ya Nabi Sayyidi salam alaika ya Nabi Muhammad. Muhammad rahmatul lil alamin. Muhammad. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Serayu, Jalan Serayu Timur. Sudah. Badut. Badutnya gimana badutnya? Badutnya ada berapa badutnya? Badutnya ada berapa? Belok kiri ke Jalan Panorama Raya. Ah, satu apa dua? Satu. Katanya dua. Setelah 300 Ya. meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Badut. Yang satunya bisa pakai badut. Oh, gitu. Cuma belakangnya sama itu. Bilang udah nyampe. Hah? Umi, Pin sudah nyampe Mi. Umi. Abi, kelitikin ya. Ya Bi. Umi, ayo nyampe. Tujuan Anda berada di sebelah kiri.
Alhamdulillah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged silaturahmi teng daleme Kang Miftah nggih. Ya. Miftah Coy ngaten nggih. Kok nama asli ini pun sih napa Kang Miftah? Ya, itu tulisannya kan Miftahul Coiri. Oh. Ya, jadi saya biasa kalau di kampus itu memperkenalkan diri ke mahasiswa itu Miftah Coy. Mungkin Kang Mif sebelum kita bicara panjang lebar, tak kenal maka tak sayang. Betul. Tentunya alumni Tebireng dimanapun berada, alhamdulillah di depan saya ini adalah Ketua IKPT Madiun Raya. Di mana membawai Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan Madiun Kabupaten. Ya. Madiun ada kota juga kan? Ada kota Madiun, kemudian Kabupaten Madiun. Ya. Berarti banyak ya Kang ya, luas ya? Iya, mestinya banyak, tapi yang ikut hanya orang itu aja. Artinya problem IKPT ya, sama. sama. Dan insya Allah lah, yang jelas walaupun mungkin itu saja, yang itu saja tetap harus istiqomah, ya kan? Iya. Jika nanti kita berdoa mudah-mudahan yang saat ini sementara belum ikut, alhamdulillah harus segera bergabung ya kan? Iya. Moga Kang bisa diperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini luar biasa. Kami kedatangan Dr. Soleh, spesialis saraf, dan ketepatan istri saya ini spesialis rehab medik. Nyambung begitu. Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah kami diampiri, didatangi dalam rangka membangun komunikasi silaturahim yang lebih baik ke depan. Ini tadi ngobrol-ngobrol begitu, problem menggerakkan teman-teman itu ternyata kayaknya hampir sama. Iya, hampir sama. Padahal kalau kita yakin ya, kita bergabung di sini dalam rangka tabarukan Hadratus Syekh ya. Biar kita sesama alumni, satu perintah silaturahim itu katanya memperpanjang umur. Kan gitu ya. Mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyasil rahimahu, bukan gitu ya. Jadi kalau kita dibilang mengamalkan ajaran Nabi kan sudah tepat juga. Karena kita membangun silaturahim. Cuman memang kadang-kadang kan ya orang kalau nggak disempat-sempatkan tidak akan pernah sampai. Leres. Ini yang penting. Jadi bagaimana kalau kita sesama alumni itu saling nyambung kemanapun, insya Allah aman. Betul. Yang kedua tadi memperbanyak rezeki juga ya? Iya, ya alhamdulillah. Ini kita kedatangan itu rasanya seneng sekali begitu. Apalagi ini hari Jumat. Masya Allah, Jumat berkah. Jumat berkah. Alhamdulillah kedatangan teman yang ini insya Allah akan membawa berkah yang banyak. Amin. Kita seperti itu. Jadi kalau kita silaturahim kenal dengan orang ini sebenarnya kan aset. Betul. Ya. Cuman kadang-kadang kok kayaknya teman susah sekali memahami bahwa pertemanan itu aset. Betul. Ada yang dianggapnya biasa-biasa aja. Jadi kalau kita ketemu dengan banyak orang, kita gali kebaikannya, insya Allah kita juga akan kesetrum menjadi orang baik. Betul. Saya kesetrum sama Kang Mif nanti. Enggak lah. Bagaimana energi positif silaturahim ini memang harus kita transformasikan ya. Jadi kalau ditadangi sama temennya jangan ngumpet. Ada yang mau sekedar bertemu aja rasanya kok susah ya. Kenapa? Padahal kalau kita ketemu sama temen itu kan banyak hal yang insya Allah bisa kita diskusikan. Betul. Apalagi kita mungkin sama-sama dalam bidang pendidikan misalnya. Kan ngobrol tentang kebaikan pendidikan kan bagus. Betul. Kang Mif, tadi sekilas pendahuluan kita sempat berbincang-bincang ya Kang Mif ya. Iya. Terkait mengenai konsep pendidikan yang mungkin nanti akan kita aplikasikan di IKPT. Tadi menurut saya sangat menarik sekali apa yang Panjenengan sampaikan. Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada, Kang Mif. Terima kasih. Jadi pernah dalam satu kesempatan, insya Allah pada saat itu ada pelantikan pengurus Presidium Nasional ya, yang dihadiri oleh Wakil Presiden. Adanya gagasan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh alumni. Tebireng sekarang kan punya banyak
cabang, tapi yang menjadi persoalan konsep pendidikan yang digagas ini kok antar satu pesantren dengan pesantren cabang ini kayaknya kok masih beda-beda begitu ya, sehingga pada saat itu ada usulan bagaimana di IKPT ini ada satu kesadaran untuk mencoba mengkonstruksi pemikiran Mbah Hasim dalam hal dunia pendidikan, sehingga mungkin kita libatkan para pakar gitu ya, alumni-alumni yang pinter baca kitab kuningnya, kemudian sebenarnya kalau sekarang taruhlah master dari kitab yang ada di pendidikan itu Adabul Alim wa Ta'alim. Bagaimana ini kemudian difahami secara bersama-sama, tidak hanya itu saja, tetapi bagaimana praktek dari Adabul Alim wa Ta'alim itu memang menjadi sesuatu yang melekat gitu ya di seluruh pesantren baik yang di Indo maupun di pusat. Betul. Nah, ini mungkin menurut pandangan saya ke depan bagaimana mulai dari struktur kurikulum, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kayaknya presidium itu punya kewajiban bagaimana ini memang betul-betul ditangani secara berkelanjutan ya, karena kan nggak mungkin dokter untuk membicarakan satu konsep, memahaminya lagi, apalagi mohon maaf bahwa sekarang yang namanya ketersambungan sanad itu menjadi satu hal yang penting, agar apa yang di bawah masyarakat, kemudian jamaah itu kalau ditanya kamu santrinya siapa, pesantrennya Mbah Hasim kan gitu ya, buktinya apa, ada kita belajar kitab Adabul Alim wa Ta'alim. Nah, menurut kita ini kok penting sekali bagaimana ke depan memang gagasan untuk mencoba menata kembali, menemukan kembali lah pemikiran-pemikiran Hadratus Syekh terkait dengan pendidikan ini difahami dengan baik dan benar, kemudian ditransformasikan ke seluruh pesantren yang ada di wilayah Tebu Ireng, baik di Indo maupun di pusat. Ini penting untuk kita gagas karena hari ini kita lihat betapa banyak pesantren-pesantren yang ngobrol tentang apa ini amalan ahli sunnah wal jamaah, tapi suka mengkafirkan orang lain. Takfiri ya Kang ya. Takfiri. Nah, ini tentu menurut kita adalah sebuah peluang bagaimana ke depan Tebu Ireng mengambil satu peran untuk mentransformasikan gaya beragamanya Mbah Hasim yang kalau jamaah besarnya Nahdlatul Ulama gitu ya, tetapi kemudian mungkin di Tebu Ireng sendiri bagaimana pemikiran-pemikiran Hadratus Syekh itu memang harus didalami, karena saya waktu itu ingat betul apa yang disampaikan oleh Gus Baha bahwa Imam Lais itu kan salah satu imam besar dalam bidang usul fikih maupun fikih, tetapi karena nggak ada pengikutnya, nggak ada penganutnya, pemikirannya tenggelam kalah sama Madzhabul Arba'ah kira-kira seperti itu. Nah, tentu ke depan kita kepingin bagaimana pemikiran Hadratus Syekh itu betul-betul dirawat begitu kemudian ditransformasikan di generasi di masa yang akan datang. Saya jadi tertarik ya, Kang Mif. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi ya kan? Artinya ini merupakan PR kita bersama ya. Tadi yang menurut saya perlu kita garis bawahi adalah nanti pondok pusat dan pondok-pondok cabang Tebu Ireng yang ada di seluruh Nusantara nanti bisa menggunakan konsep yang sudah kita sepakati dan kita rekonstruksi bersama ya Kang Mif ya, dari pemikiran Hadratus Syekh ya kan. Tentunya masih banyak lagi Kang Mif alumni Tebu Ireng yang mempunyai pondok-pondok pesantren, coba bayangkan. Tadi saya yang tertarik gini Kang Mif, ibarat kata kalau dalam sebuah strategi pertempuran ya, itu tentunya membutuhkan kuantitas juga, dalam hal ini jumlah gitu loh. Yang tadi yang Panjenengan sampaikan, walaupun mungkin bagus yang pemikiran dari tadi siapa Imam Lais, akan tapi karena pengikutnya tidak ada, akhirnya dengan berjalannya waktu ditinggalkan gitu loh. Karena tidak ada yang merawat. Karena tidak ada yang merawat gitu loh. Sehingga besar harapan kita tadi yang Panjenengan sampaikan, nanti tugas dari lembaga pemikiran Hadratus Syekh ya kan. Di sana kan juga banyak alumni-alumni yang mungkin mempunyai kapasitas, kompetensi ya kan. Ayo bersama-sama ya Kang ya. Sehingga nanti kita mempunyai ibarat kata kayak SOP lah ya Kang ya, punya istilahnya
gambaran baku untuk kita praktekkan di pondok-pondok pesantren yang tentunya berafiliasi dengan Tebu Ireng gitu ya Kang ya? Betul, iya. Jadi ini sekedar informasi aja Dok ya. Saya ini menjadi malu begitu ketika mendapat informasi dari sebuah toko kitab ada kelompok tertentu yang borong kitab Irsyadus Syari'nya Mbah Hasim. Yang jelas di luar NU lah. Nah, kalau kelompok itu saja mau mempelajari kitab Irsyadus Syari. Lah terus kita sebagai santri Tebu Ireng kok belum tahu isinya Irsyadus Syari apa? Kan itu sangat naif gitu ya. Maka bagaimana ke depan tadi konsep-konsepnya Mbah Hasim yang terkumpul dalam kitab Irsyadus Syari itu mungkin secara berkelanjutan harus ditransformasikan kepada para santri. Agar ketersambungan sanad baik dalam sisi keilmuan, amalan dalam hal mungkin fikih atau tafsir atau tasawuf dan seterusnya, menurut kami itu menjadi sangat penting. Kita sangat merasa senang ya dengan ditemukannya kitab Irsyadus Syari yang dulu mungkin semasa kita nyatri di Tebu Ireng kayaknya belum, tapi ternyata sudah dikumpulkan oleh Gus Isom dan sekarang menjadi kitab yang begitu tebal. Sangat disayangkan kalau proses kodifikasi kitab-kitab Mbah Hasim itu kalau kemudian di belakang nggak digunakan oleh para santri gitu. Non sewu pemikiran panjenengan ini menurut saya sangat konstruktif ya, sangat membangun khususnya IKPT gitu loh. Dan besar harapan kita bersama mudah-mudahan pemikiran tersebut bisa segera kita aplikatifkan ya. Harus kita tuangkan tidak hanya dalam pemikiran ataupun teori, tetapi sudah action ya, Kang ya. Jadi kira-kira Nun Sewu langkah-langkah seperti apa gitu loh Nun Sewu Kang Mif? Gambarannya begini dokter. Jadi kita mungkin di Presnas itu ya, di pusat ada kajian rutin ya. Wong mereka aja biasa kok likok rutin gitu ya. Masa kita gak terbiasa mempelajari kitab itu mungkin ya ada Gus Fahmi lah atau siapa saja tokoh yang dari Duriyah untuk bagaimana terso untuk mentransformasikan pemikiran-pemikiran Mbah Hasim ini. Kemudian di kalangan-kalangan praktisi, teman-teman yang punya lembaga pendidikan, kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren, itu bagaimana bersama-sama memahami konsep ini. Bayangan saya, kalau dalam waktu 1 tahun ada 10 majelis yang rutin saja mengupas tuntas kitab Irsyadus Syari itu, pertanyaannya kalau masing-masing orang punya taruhlah 1000 santri, sudah berapa banyak orang yang menjadi pengikutnya Mbah Hasim gitu ya. Jadi bayangan saya begitu. Kalau dulu orang tidak cinta istighosahnya Mbah Hasim misalnya ya, karena ini ditransformasikan, dirawat, dirutinkan, kemudian pesantren-pesantren yang lain ikut sebagaimana layaknya sholawat tibil kulub atau doanya Mbah Hasim Likom Satun itu ya, karena ada COVID lah. Kalau kita mikirnya jangan karena ada musibah. Mumpung kita belum ada musibah. Mari pemikiran Mbah Hasim ini kita pahami secara bersama. Dalam rangka bahasa guyonnya begini. Sehebat apapun iman yang kita miliki, tapi kalau lingkungannya tidak aman, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman begitu? Maka lingkungan aman itu sangat mungkin untuk mengembangkan meningkatkan kualitas iman. Jangan sampai Indonesia tercapek-capek nggak aman karena sebentar lagi mau pemilu. Kita amankan agar proses iman kita, pembinaan iman kita itu bisa jalan. Nah, dari sini kita berharap mudah-mudahan Mbah Hasim kan nggak pernah ngajari kita untuk bertengkar. Tapi membangun silaturahim lah kira-kira seperti itu ya. Mungkin dengan pemikiran kitab-kitab tadi kita bangun sarana silaturahim untuk mentransformasikan kitab Irsyadus Syari itu kepada para alumni dan umumnya kepada anak-anak yang sedang nyantri maupun masyarakat secara umum. Jujur Kang Mif, yang tadi yang panjenengan utarakan dan panjenengan gagas, salah satunya panjenengan juga sering mengisi workshop ya. Sebenarnya kan mohon maaf ya, Kang Mif, bukan berarti sistem ataupun misalnya mekanisme pengajaran dengan pengajian-pengajian ala pesantren itu nggak bagus, sudah bagus. Tetapi mohon maaf ini dengan dinamika
kehidupan pendidikan yang ada saat ini, termasuk mungkin di kedokteran kan, Kang Mif itu juga dokter, kan sering mengadakan kegiatan seminar, workshop. Sebenarnya kan bisa juga ya, misalnya kita nanti juga mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu yang tadi yang Kang Mif sempat utarakan ke saya, kita mengadakan workshop tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim kayak gitu. Bagaimana Kang Mif? Kira-kira Kang Mif? Jadi begini ya, kita sekarang alhamdulillah sudah ada ilmu modern menunjangkan tentang TQM misalnya, Total Quality Management. Bagaimana persoalan-persoalan ini coba kita dekatkan antara, soalnya kalau orang belajar membaca kitab sendiri itu problemnya banyak, belum lagi dia tidak punya ilmu nahwu sorof misalnya kan begitu ya. Tetapi bagaimana transformasi kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu digagas dengan menggunakan workshop misalnya. Kalau belajar membaca sendiri mungkin butuh waktu bisa berbulan-bulan. Tetapi sebenarnya kalau kita menggunakan model workshop mungkin intens 3 hari gitu saja ya. Insya Allah segala apa yang ada dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu sudah bisa kita selesaikan dengan menggunakan lembar kerja yang kita bagikan kepada para peserta. Harapannya pasca pelatihan kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu kemudian ada kegiatan lanjutan yaitu implementasi pemikiran. Setelah itu kemudian kita evaluasi seperti apa hasilnya. Iya. Mohon maaf ini Kang Mif. Kang Mif kan praktisi akademisi ya. Kira-kira sudah ada gambaran ataupun bagaimana sih nanti untuk kegiatan workshop misalnya kita agendakan untuk kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu bagaimana Kang Mif? Kira-kira Kang Mif? Terima kasih. Sebenarnya teman-teman yang di divisi pendidikan dalam hari ini Mas Dr. Mufat dan kawan-kawan sudah ada di dalamnya. Tapi kalau memang suatu saat kita ingin sharing, karena memang alumni yang pakar pendidikan sebenarnya kan banyak. Tapi hanya persoalannya terkait bagaimana kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu kita anggap sebagai master dari pemikiran pendidikannya Hadratus Syekh itu kemudian difahami betul begitu. Dan ini kita transformasikan ke sekolah-sekolah, kemudian ke pesantren-pesantren yang memang juga cabang dari Tebu Ireng. Ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam rangka merawat dan mengamalkan pemikiran Hadratus Syekh agar kita ya tabarukan lah. Kita begini-begini ini juga karena dapat barokahnya. Betul. Karena gini Kang Mif, jujur Kang Mif, kalau kita mohon maaf kedepannya kan ya mungkin tahap awal untuk kita keluarga besar Tebu Ireng, baik itu pondok pusat atau pondok cabang ataupun pondok-pondok yang pengasuhnya alumni. Tapi kan besar harapan kita juga bisa masuk ke masyarakat gitu loh Kang Mif. Baik itu masyarakat yang berada di marginal, dalam hal ini masyarakat pedesaan ataupun masyarakat kota. Ya tentunya Kang Mif kan juga sangat akrab dengan misalnya teman-teman yang mungkin kuliah entah di UNER atau kuliah di perguruan tinggi yang lain. Mereka kan sangat butuh tapi kan konsepnya ya konsep-konsep yang sudah bertransformasi ke arah yang lebih kekinian, yang salah satunya kegiatan seminar ataupun workshop gitu. Hal-hal ini sebenarnya bisa ya Kang Mif ya, yang tadi Kang Mif sekilas gambarkan 3 hari aja tanpa mohon maaf, misalnya memang penting ya bisa membaca kitab kuning, akan tetapi kan butuh waktu dan butuh proses karena harus bisa ilmu alat dulu kan gitu ya, nahwu sorof. Tapi bagi mungkin saudara-saudara kita yang di luar belum bisa membaca kitab kuning kan bisa juga, yang penting pemikiran itu bisa tersampaikan gitu loh. Pokoknya tersampaikan gitu loh Kang Mif. Bahkan Kang Mif yang saya berpikir kalau memang konsep ini bagus, kan bisa nanti kita bargaining ke Kemendikbud, ya kan? Agar nanti pemikiran ini bisa menjadi sebuah agenda pembelajaran di entah SD, SMP atau ibtidaiyah atau sanawiyah kan seperti itu Kang Mif. Atau gimana Kang Mif? Jadi kan begini ya, di
perkembangan yang sekarang yang namanya kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan ruang yang lebih besar kepada masing-masing lembaga pendidikan bagaimana mengkonstruksi pemikiran pendidikan yang hendak dikembangkan. Entry point-nya adalah diantaranya ada pembentukan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa Hadratus Syekh adalah merupakan salah satu pendiri negara ini yang tentu menurut kita bahwa ada pemikiran-pemikiran yang sangat orisinil dari Hadratus Syekh yang perlu untuk ditransformasikan utamanya dalam dunia pendidikan. Sementara kita tahu bahwa banyak lembaga pendidikan kita yang dalam tanda kutip dipengaruhi oleh model-model pemikiran orang barat begitu, sehingga bagaimana substansi pemikiran Hadratus Syekh itu bisa ditransformasikan melalui dunia pendidikan. Ruang inilah yang barangkali harus kita manfaatkan ketika kita ngomong pendidikan karakter maka adabul alim wal muta'alim itu bisa disuntikkan dalam rangka memperkuat karakter, karena di situ ada adabul muta'alim misalnya, adabnya orang yang sedang belajar, kemudian ada adabul alim, adabnya seorang guru yang bagaimana mentransformasikan nilai-nilai itu kepada murid-muridnya, kira-kira begitu. Jadi menurut saya juga sangat penting karena membincangkan tentang guru abad 21 itu ada 4 kompetensi yang harus dikuasai, ada profesional, pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian ada kompetensi keilmuan gitu ya. Ini bagaimana kalau kemudian bisa kita dekatkan dalam rangka menyuntikkan ide-ide Mbak Hasim melalui pendidikan itu agar guru-guru ya profesional, kemudian memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial. Kira-kira seperti itu. Karena kan jujur krisis pendidikan abad milenial itu mohon maaf lebih ke arah kepribadian ya. Mohon maaf kata, bukan berarti tidak bagus ya, sudah bagus mungkin ya. Akan tapi kadang etika-etika dalam proses belajar mengajar, entah mohon maaf pengajarnya ataupun bahkan murid-muridnya yang terkadang tidak menghargai guru, ya kayak gitu-gitu ya Kang ya, yang menjadi krisis sekali ya untuk sekarang ini ya Kang Wif ya. Nah, saya berharap betul itu, misalnya bagaimana di awal penerimaan santri baru, kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu atau kitab Irsyadus Syarinya itu dikenalkan kepada para santri di masa orientasi pengenalan santri. Nah, ini yang menurut saya biar mereka tahu kewajiban sebagai seorang santri ketika hendak mau belajar itu apa. Guru mungkin juga begitu. Jadi berarti galak-galak itu kayaknya sudah itu dulu. Berarti doktrinisasinya lebih ke arah keilmuan ya Kang Wif ya. Sekali, sama akhlak lah. Sama akhlak lah ya. Siap. Ya perlu jujur. Orang nyari ilmu itu jujur. Membentuk orang menjadi jujur itu enggak gampang loh, Dok. Iya, Rasulullah. Kita dulu belajar dibilangin begini, as-sidqu yahdi ilal birri katanya begitu. Kejujuran itu bisa mendorong seseorang untuk mencapai kepada kebaikan. Al-birru yahdi ilal jannah katanya begitu. Kebaikan itu bisa mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Lah, tentu inilah hal-hal yang bagaimana sederhana ini ditradisikan di pesantren, akhirnya pulang jadi santri yang jujur, yang istiqomah dengan apa yang diajarkan di pondok, bukan sebaliknya malah menentang apa yang diajarkan di pondok. Kan ada teman-teman kita yang, wah ini salah ini, kan gitu ya. Ya kayaknya nggak begitu-begitu amat lah gitu ya. Nah kalau sudah begitu biasanya mohon maaf ilmunya nggak barokah. Padahal yang kita cari kan barokahnya ya. Iya barokah. Aduh Masya Allah. Alhamdulillah terima kasih. Kami sudah didatangi ke rumah. Saya terima kasih sekali kamu. Ya, jujur semua ini kan kita lakukan, kita sama-sama ingin tabarukan ya, ingin berkhidmat ya, ya Kang Wif ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini bisa bersambung dan tentunya nanti saya mencoba untuk mengkomunikasikan, karena kebetulan saya kan ketua PWKPT Jabar. Apa yang mungkin Panjenengan sampaikan mungkin tahap awal akan saya terapkan terlebih dahulu di PB kami gitu loh. Besar harapan kami kan di sana ada cabang Tebu Ireng juga, yaitu Tebu Ireng 6 yang ada di Cianjur. Nanti tentunya kami akan mencoba bersama ajengan ataupun kiai yang ada di Jawa Barat mencoba untuk membedah atau
membaca lebih lanjut dalam tentang kitab-kitab Hadratus Syekh ya kan? Ya, yang ada di kitab Irsyadus Syari. Ya, yang ada di kitab Irsyadus Syari tadi, sehingga nanti coba kami yang tadi arahan dari Kang Mif itu mengkonsepkan sehingga nanti bisa kita aplikasikan di lembaga-lembaga yang memang itu berafiliasi dengan Tebu Ireng. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, tabarukan mencari berkahnya Mbah Hasyim, betul, Masya Allah. Kang Mif, kira-kira ada yang disampaikan kepada seluruh Am Tebu Ireng dimanapun berada, Kang Mif? Terima kasih para pemirsa. Jadi bagaimana mumpung kita ini oleh Allah masih diberikan nikmat sehat. Ya, amin, karena ini adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Amin, amin. Dan tentu kita sebagai seorang santri mungkin perlu untuk menyambungkan sanad keilmuan kita agar kita mungkin mendapatkan arahan dari guru, sehingga kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, dan amin. akhirnya kita akan menjadi manusia khairun nas anfa'um linnas. Kira-kira begitu. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah pagi ini benar-benar berkah bagi saya nih. Sama lah, saya juga banyak transfer keilmuan terutama pendidikan ini. Aduh, Masya Allah, Kang Mif, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih Kang Mif ya. Ya, kami juga terima kasih sudah dikunjungi. Yang awalnya tadi kayaknya alot sekali, antara mampir ndak mampir, alhamdulillah. Karena masalah waktu juga ya. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan Kang Mif sekeluarga, dan tentunya saya juga berdoa untuk keluarga besar IKPT Madiun Raya ya Kang Mif ya. Terima kasih. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Kang Mif, ayo teman-teman di Madiun Raya semakin solid merapatkan barisan ya kan. Yang nanti kita bilang kelipatan-kelipatan 20 bisa menjadi 40, 80, bahkan nanti seluruhnya bisa aktif ya Kang Mif ya. Dan begitu pula mohon maaf, ini yang tadi yang Kang Mif bilang, problemnya tidak hanya mungkin di sini, hampir keseluruhan Kang Mif. Kan tadi kamu bilang ya itu lagi ya kan. Mudah-mudahan kedepannya ayo kita semuanya berkhidmat ya Kang Mif ya. Mencari barokah, walaupun sudah pulang jadi santri, tetap jadi santrinya Mbak Hasyim. Masya Allah, Masya Allah. Oke, matur sembah nuwun ya Kang Mif ya. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Tebu Ireng selalu kesehatan Kang Mif ya. Amin, amin. Dan tentunya mari kita berkhidmat ke IKPT. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.